Sukses Sintayong di Piala Asia bikin Malaysia iri, minta federasi berguru ke timnas Indonesia. Kisah manis timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bersama Sintayong membuat negara tetangga iri. Federasi Sepak Bola Malaysia secara terang-terangan diminta untuk mengikuti jejak timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia tampil menawan di Piala Asia. Bersama Sintayong, timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah kali pertama lolos ke 16 besar sepanjang partisipasinya di Piala Asia. Kendati gagal melaju ke perempat final, namun apa yang dilakukan Sintayong di skuad timnas Indonesia lebih dari layak untuk mendapatkan apresiasi tinggi. Hingga kini bisa dikatakan Sintayong merupakan pelatih terbaik yang pernah membesut skuad Garuda. Hal ini kemudian membuat Malaysia iri akan proyek pelatih asal Korea Selatan yang terbilang sukses bersama timnas Indonesia. Timnas Malaysia diminta mencontoh gebrakan Sintayong yang berani mengandalkan pemain muda seperti timnas Indonesia pada Piala Asia. Permintaan itu diajukan ex-pemain timnas Malaysia, Azra Aikhor Abdullah. Azra Aikhor Abdullah mengatakan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menyadari pentingnya masa depan sepak bola Malaysia. Masa depan gemilang bisa digapai jika sejak sekarang menyiapkan para pemain muda berkualitas. Sekadar diketahui, Malaysia memang masih mengandalkan pemain tua di Piala Asia seperti Junior Elstal, Paulo Josue, Darren Lock, Daniel Ting, Brandon Gan, dan Lavre Corbin Ong merupakan pemain pesepak bola yang usianya di atas 30 tahun. Di sisi lain, timnas Indonesia muncul dengan skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rataan usia 22,5 tahun. Meski bermodalkan skuad muda, tim besutan Sintayong lolos ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Sementara Malaysia yang mengandalkan banyak pemain senior justru rontok di fase grup. Karena itu, Azra Aikhor Abdullah menyarankan Federasi Sepak Bola Malaysia harus mulai memperhatikan pengembangan pemain muda. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan main di laga timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan mengatakan Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan memperkuat timnas Indonesia saat bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Kabar itu disampaikan Bung Ropan setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sekadar diketahui, saat ini ada 4 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Mereka ialah Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes. Nathan Chu sejatinya sudah bisa mendapatkan paspor Indonesia pada medio Desember tahun lalu. Namun pemain Swansea City ini belum bisa datang ke Indonesia karena kesibukannya bersama sang klub. Sementara itu, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes masih terus dikejar. Menurut Erick Thohir dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diharapkan sudah dapat tampil melawan Vietnam. Bagaimana dengan Maarten Paes? Kabarnya PSSI fokus kepada Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye lebih dulu. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye memang dibutuhkan timnas Indonesia. Ragnar yang saat ini berstatus penyerang klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Sementara itu, Tom Haye dapat membuat lini tengah timnas Indonesia semakin hidup. Jika 2 kali menang atas Vietnam, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebab di 2 laga terakhir, timnas Indonesia akan bermain kandang kontra Irak dan Filipina. Sintayong jawab permintaan publik tanah air soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Sintayong merespons pertanyaan publik tanah air soal masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia masih tanda tanya. Usai membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong mengaku sudah mendapatkan tawaran untuk melatih tim lain. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih 53 tahun tersebut ke media asal Korea Selatan, Sportskan. Tentu publik pun langsung riuh usai pernyataan tersebut. Publik pun langsung meminta Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia.
Seperti yang diketahui, kontrak Shin Tae-yong bakal berakhir pada Juni 2024. Sementara itu, bola panas kontrak Shin Tae-yong berada di tangan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Erick Thohir saat ditanya awak media mengaku bahwa kontrak Shin Tae-yong tergantung pada hasil di Piala Asia U23. Shin Tae-yong pun menjawab permintaan publik soal perpanjangan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepada salah satu media Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku berterima kasih kepada seluruh pihak, termasuk penggemar timnas Indonesia atas dukungan selama Piala Asia. Dirinya masih belum bisa berbicara lebih lanjut soal masa depan sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong masih fokus untuk menggapai target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23. Jelang Piala Asia 2023, level pemain timnas Indonesia dinilai mediocre. Sebuah penilaian dilontarkan pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana terhadap para penggawa timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia. Pria yang karib disapa Coach Justin ini menilai para penggawa Indonesia berada di level mediocre. Justin pun mencontohkan level bermain para pemain naturalisasi Indonesia. Di antara pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Eredivisie kompetisi yang notabene tier ke-6 di Eropa hanya Tom Haye. Sementara para pemain lain bermain di divisi bawahnya. Namun menurut Justin, tak ada masalah dengan status mediocre. Terpenting, sambung pelatih timnas futsal Indonesia tersebut, para pemain timnas Indonesia tersebut mampu menunjukkan performa ciamik di lapangan. Kabar buruk terpa Irak jelang lawan timnas Indonesia di Piala Asia. Irak mendapatkan kabar buruk menjelang laga melawan timnas Indonesia di Piala Asia Qatar. Melansir dari Win-Win, kekuatan tim berjulukan Singa Mesopotamia itu di lini bertahan berkurang. Hal tersebut dikarenakan salah satu bek tengah mereka cedera. Saat Natik sebelum pernah cedera yang membuatnya absen pada laga melawan timnas Indonesia dan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain 33 tahun itu kembali membela Irak saat laga uji coba melawan Korea Selatan beberapa waktu lalu.